Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Assalamualaikum. guru kita, suhu kita bersama yang ini belum gabung, Pak Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Supartono, selaku narasumber. Beliau saat ini sebagai tenaga ahli pada tim ahli pengadaan barang jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Prof. Mukhlis dari tim MSTC juga, Pak Mustafa, narasumber nasional, Bapak Ibu, peserta webinar siang kali ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa bersua secara online kembali pada webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Kali ini dengan tema penyelesaian kegagalan bangunan oleh Pak Supartono. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan kami sampaikan tata tertibnya. Narasumber nanti akan menyampaikan materi selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab diutamakan yang mengajukan raise hand dulu. Baru kalau memungkinkan di chat akan kami sampaikan pertanyaannya. Dan daftar hadir nanti yang dianggap ikut daftar hadir adalah yang mengisi post test ya. Post test nanti nggak usah ditanyakan lagi kapan post testnya. Post test akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jadi selesai materi, link post test akan disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang mengisi link post test otomatis akan dianggap hadir dan bisa mendapatkan sertifikat kehadiran paling cepat 1x24 jam. Dan sebelum acara dimulai, demi kelancaran acara, semoga acara berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan goib. Seperti kemarin Cak Mustafa, karena ternyata datanya belum kebayar, jadi agak error. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sebelum saya serahkan ke narasumber, ini gambaran singkat narasumber kita, Bapak Ibu. Jadi beliau riwayat pekerjaan terakhir itu di pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2007, kemudian 2008 sampai 2016 masuk di LPJK sebagai wakil ketua LPJK Jawa Tengah. Dan 2008 sampai dengan sekarang pengurus HPJI, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagai sekretaris. Beliau sebagai TOT, Jasa Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum, asesor di LPJK juga, ahli media teknik jalan, ahli media teknik jembatan, ahli media manajemen konstruksi. Baik, Bapak Ibu, demikian sekilas pandang tentang narasumber kita hari ini. Dan langsung saja biar tidak banyak waktu terbuang, sudah 5 menit. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Supartono. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Moderator, Mas Kuswoyo, Bapak Ibu sekalian, Prof. Mukhlis, sejawat kami. Prof. Muji juga belum datang ya ini ya, Pak Muji. Belum. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini kami kebagian tugas dari Muji Santosa Training ini untuk menyampaikan
terkait dengan penyelesaian kegagalan bangunan. Bapak Ibu, salam sehat sejahtera dan berkah Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, dan kita dapat mengikuti webinar ini sampai selesai. Insya Allah kami akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian dengan segala keterbatasan saya. Kami sudah masuk share-nya ya, Mas Kuswaya ya. Nah, sudah Pak? Sudah. Baik, Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini penyelesaian kegagalan bangunan itu nanti kita bicara pertama mengenai regulasi, pengertian, kemudian pelaksanaan penilaian dan pelaporan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kegagalan bangunan itu sebenarnya dulu sudah pernah dituangkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang nomor 18 tahun 1999, dan ditindaklanjuti dengan sebentar, ini agak oke. Ini mau pindah ke display setting kok nggak mau ya di laptop saya, kenapa ya? Close dulu, minimize. Gimana Pak? Ada kendala? Ini tadi ada kendala mau nampilin yang di di display setting di laptop saya agak gangguan. Baik, kami lanjut. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa tahun 99 di Undang-Undang 18 pasal 43 itu memang sudah dituangkan tentang kegagalan bangunan. Namun pada saat itu di Undang-Undang 18 tahun 99 itu memang ada sanksi pidana. Nah, di Undang-Undang 2017 nomor 2 ini saya mau menampilkan yang ini sudah, alhamdulillah. Ini muncul kembali, namun sanksi pidananya tidak ada. Lah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa regulasi tentang kegagalan bangunan itu ada beberapa regulasi yang terkait. Yang pertama Undang-Undang 2 tahun 2017, kemudian di Undang-Undang 11 yang terbaru itu juga masuk di sana. Terus kemudian kaitannya dengan PP sebagai turunan Undang-Undang 2 tahun 2017 dari Undang-Undang Cipta Kerja 2020 nomor 11. Itu kemudian PP itu pun secara cepat pertama kali terbit PP nomor 20 tahun 2020, kemudian sudah diperbaiki di tahun 2001 dengan PP nomor 14 sebagai peraturan pelaksanaan. Nah, turunan daripada PP tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR melalui Peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2021 tentang penilai ahli kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan. Kemudian keterkaitannya dengan Permen PU nomor 9, pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Kemudian yang nomor 10 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Kemudian undang-undang terkait yang mengkait dengan kegagalan bangunan antara lain adalah Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Undang-Undang 38 2004 tentang jalan, kemudian Undang-Undang nomor 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman, kemudian Undang-Undang 17
tentang sumber daya air karena infrastrukturnya itu dikelompokkan besar menjadi bangunan gedung, jalan, sumber daya air. Kemudian yang keterkaitan dengan keprofesian itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran dan Undang-Undang 6 tahun 2017 tentang arsitek. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan peraturan perundangan, namun izinkan saya untuk menyampaikan tentang pengertian lebih dulu supaya nanti kita lebih mudah masuk di materi-materi pokoknya. Awalnya adalah kita kenal dengan jasa konstruksi, yaitu adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Kemudian konsultasi konstruksi itu seperti apa? Adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedang pekerjaan konstruksi itu sendiri adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, yang dimaksud di sini adalah konstruksi suatu bangunan. Nah, di PP 14 dijelaskan bahwa konstruksi itu adalah rangkaian kegiatan yang untuk mewujudkan pemelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Itu definisi atau pengertian dari konstruksi menurut PP nomor 14. Bapak Ibu, kemudian kita masuk lagi ke pengertian tentang bangunan tadi. PP 14 tahun 2021 mengamanatkan bahwa bangunan konstruksi yaitu wujud fisik atau hasil jasa konstruksi. Nah, kata bangunan itu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dibedakan menurut sifat usaha pekerjaan konstruksi. Kita kenal semua teman-teman, Bapak Ibu, yang bersifat umum dan bersifat spesialis. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Nah, kemudian kita masuk ke bangunan gedung. Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung, bahwa bangunan gedung itu adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah atau di dalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Ini diberikan contoh, misalkan bangunan terminal, bangunan stadion, atau bangunan tempat peribadahan. Sedang bangunan sipil, yaitu bangunan di luar bangunan gedung. Meliputi di dalamnya adalah bangunan transportasi. Transportasi jalan, jalan rel, pelabuhan atau dermaga, landasan pesawat. Kemudian yang bangunan air, bendung, bendungan, saluran irigasi, pemecah gelombang, menara, dan lain-lain. Tadi ada bangunan gedung, bangunan transportasi, dan bangunan air. Baik Ibu Bapak sekalian, nah masuklah kita ke kegagalan bangunan. Nah, Bapak Ibu, saya katakan semua, kegagalan bangunan itu intinya adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir maksud saya, hasil jasa konstruksi. Jadi ada suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir jasa konstruksi. Nah, di pasal 85 PP 14, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada ketentuan bahwa kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli. Nanti seperti apa penilai ahli kita lihat di belakang. Kemudian penilai ahli sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas orang perorangan, kelompok, lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap terjadinya kegagalan bangunan. Nah, 3, pengguna penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhinya standar K4. Dalam hal ini standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan. Itu yang sekarang bukan K3 lagi, tapi K4. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud pasal 84 G ayat 6. Jadi demikian Bapak Ibu, kita masuk ke kegagalan bangunan. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Intinya bahwa tadi sudah disebutkan di atas bahwa kegagalan bangunan itu adalah keruntuhan bangunan yang pertama, yang kedua tidak berfungsinya bangunan. Jadi keyword-nya, kata kuncinya adalah keruntuhan bangunan dan tidak berfungsinya bangunan. Jadi ada dua hal ini yang harus kita pegang kaitan dengan kegagalan bangunan. Seperti apa itu keruntuhan bangunan? Keruntuhan bangunan adalah kondisi sebagian besar dan atau seluruh komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Diperhatikan ya kalimatnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi sebagian besar dari keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Itu yang keruntuhan bangunan. Kemudian, seperti apa tidak berfungsinya bangunan? Tidak berfungsinya bangunan yaitu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi terhadap rancangan konseptual desain atau dalam prastudi kelayakan, dalam rancangan basis desain atau studi kelayakan, dan rancangan DED atau perancangan bangunan gedung dan bangunan infrastruktur sipil yang dimaksud. Kemudian tidak berfungsinya bangunan juga tidak dipenuhinya aspek K4 tadi. Saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Baik PP 14 maupun Permen PU 8 tahun 2021, kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kegagalan bangunan. Kemudian, kriteria tolak ukur yang kedua adalah kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan standar konstruksi. Oke, tadi adalah kondisi, kalau ini standar konstruksinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegagalan bangunan ditetapkan berdasarkan kriteria. Karena tadi rohnya adalah keruntuhan dan tidak berfungsinya, maka di sini dalam menetapkan kriteria kegagalan bangunan adalah dari aspek struktural dan aspek fungsional. Yang berikutnya adalah tolak ukur kegagalan bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan
atau tidak berfungsinya suatu bangunan. Jadi tetap tidak keluar dari ruhnya, yaitu keruntuhan bangunan maupun tidak berfungsinya suatu bangunan. Kita masuk ke penilai ahli. Penilai ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Kemudian penilai ahli adalah seorang ahli yang dapat menetapkan terjadinya kegagalan bangunan. Jadi hanya penilai ahli yang menetapkan tentang kegagalan bangunan. Kemudian penilai ahli ditetapkan oleh Menteri PU/PR melalui LPJK. Jadi yang harus kita pahami betul bahwa tugas dan wewenang penilai ahli berbeda dengan tenaga ahli atau tenaga kerja konstruksi yang kualifikasinya ahli. Jadi ini beda. Nanti dari ahli profesional, kemudian nanti kita jelaskan di belakang. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini supaya kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tidak rancu bagaimana itu saksi, saksi ahli, dan penilai ahli. Baik, kita coba pelan-pelan Bapak Ibu, bahwa publik atau penegak hukum, polisi dalam hal ini, belum memahami secara pasti tentang peran penilai ahli. Penilai ahli, ya. Kalau di lingkungan pengadaan barang jasa ada pemberi keterangan ahli, ya. Nanti masuknya di sini. Nah, tentang peran penilai ahli dalam menilai kegagalan bangunan, jika dikaitkan dengan proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana terkait dengan fungsi dan struktur bangunan. Jadi ini beda. Ini mohon kita pahami bareng, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Itu saksi. Sedangkan keterangan ahli, mungkin teman-teman yang memberi keterangan ahli LKPP, atau ahli profesional lainnya, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, ini beda kan, sudah mulai beda. Nah, ini sering juga menjadi ini di lapangan sering terjadi. Saya lanjutkan teman-teman sekalian, bahwa penegak hukum masih beranggapan bahwa LPJK sebagai lembaga yang dapat menunjuk dan menetapkan seorang penilai ahli dan tenaga ahli dapat membantu proses pemeriksaan tindak pidana terkait fungsi bangunan konstruksi. Jadi perannya mohon dipahami bahwa ini berbeda. Penegak hukum juga masih beranggapan bahwa penilai ahli dapat menjadi saksi dan ahli dalam proses penyelidikan atau penyidikan terkait tindak pidana konstruksi. Nah, jelas toh Bapak Ibu sekalian. Jadi penilai ahli beda dengan saksi ahli atau tenaga ahli profesional konstruksi, itu beda sekali. Nah, penilai ahli punya wewenang untuk menilai manakala terjadi kegagalan bangunan, gitu ini ya, harus kita pahami. Kedua, kegagalan bangunan itu kalau terjadi keruntuhan
atau terjadi tidak berfungsinya. Ini ya pokok-pokok yang harus kita pahami bersama. Nanti kita diskusikan kalau memang ada yang belum ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan. Nah, ada ketentuan juga bahwa penilai ahli karena jabatannya tidak boleh menempatkan dirinya sebagai saksi dan ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, baik pada kegagalan bangunan yang sedang dinilainya maupun yang tidak dinilainya. Jadi memosisikan, walaupun penilai ahli ini juga ahli konstruksi gitu ya, tapi ketika dia sebagai penilai ahli satu kegagalan bangunan, maka dirinya tidak boleh jadi saksi ahli. Ya, bahasa kita tuh sering menggunakan saksi ahli sebetulnya dari memberi keterangan ahli ya untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Ini ya anunya beda, ruangnya berbeda. Baik. Sedangkan penilai ahli dapat melakukan penilaian kegagalan bangunan atas penugasan secara tertulis oleh Ketua LPJK. Jadi penilai ahli itu memang direkrut oleh Kementerian PU, dalam hal ini LPJK. Jadi mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan itu ada pelatihan dan ada lain-lainnya lah. Ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 50-60 penilai ahli yang kemarin mengikuti RCC. Nah, manakala penegak hukum meminta atau memerintahkan penilai ahli menjadi saksi atau ahli dalam proses penyidikan dan penyidikan, yang bersangkutan tidak berkapasitas sebagai penilai ahli, melainkan sebagai ahli profesional bidang konstruksi. Nah, jelas ya. Jadi ketika penilai ahli itu tidak melakukan proses kegagalan bangunan yang sedang diminta penegak hukum itu, ya penilai ahli kapasitasnya sebagai ahli profesional di bidang konstruksi. Jadi bukan sebagai kapasitas penilai ahli. Baik, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, tadi menyinggung K4, yaitu pemenuhan tentang standar mutu bahan, pemenuhan standar mutu peralatan, pemenuhan standar K3, pemenuhan tentang standar prosedur pelaksanaan, standar mutu hasil pelaksanaan, kemudian standar operasional dan pemeliharaan, dan standar perlindungan sosial dan tenaga kerja, serta standar pengelolaan lingkungan hidup. Jadi standar keempat itu intinya adalah memenuhi standar-standar yang tadi baru saja kami sebutkan. Nah, secara umum sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan antara lain overload, kelebihan muatan yang standar ya. Ini masuk kategori kesalahan manusia, perbuatan manusia lah kira-kira gitu. Human error. Kemudian yang kedua, bencana alam atau terjadinya beban alam di luar target, ini targetnya Bapak Ibu, performance yang disepakati. Gempa dan lain-lain, beban angin di luar target maksimum, banjir, bisa juga karena hujan di luar target atau kurangnya maintenance. Jadi ini harus komprehensif memahami itu. Kemudian terjadi longsor karena hujan di luar target performance maksimum. Kemudian malpraktek dalam konstruksi, pelaksanaan konstruksi maksudnya, dan malpraktek dalam pemeliharaan konstruksi. Kemudian yang ketiga, kegagalan fungsional karena peningkatan beban maksimum
ini ada standar SNI terbaru ya tentang beban-beban maksimum itu. Jadi karena ada perubahan ini, ada beban yang dulunya katakanlah dihitung bebannya 5 ton, ternyata SNI terbaru menjadi lebih dari 5 ton. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita sebutkan ini saya kira, jadi bangunan gedung itu adalah sesuai PP 16, tidak saya jelaskan lagi, yaitu wujud fisik ini berfungsi sebagai manusia melakukan kegiatan dan sebagainya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ketentuannya adalah untuk bangunan gedung ini, kegagalan bangunan gedung, yaitu tentuan tentang keandalan bangunan gedung. Ya. Jadi keandalan bangunan gedung itu meliputi aspek keselamatan kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung. Dan setiap bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya harus memenuhi ketentuan aspek keselamatan bangunan gedung. Nah, aspek keselamatan bangunan gedung itu terdiri dari satu, ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan. Yang kedua adalah ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran. Dan yang ketiga adalah ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan. Bapak Ibu, sekarang yang ada di bendungan, di SDA, teman-teman SDA ini, kegagalan bendungan, yaitu keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkapnya dan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan. Nah, catatan menunjukkan bahwa kegagalan bangunan dapat bangunan bendungan maksud saya dapat diakibatkan oleh kegagalan struktural, kegagalan hidraulis, dan adanya rembesan. Pak Kuswoyo, kalau waktunya saya diingatin masih berapa lama? Siap, masih kurang 17 menit, Pak. Baik, terima kasih. Cukup waktunya nanti, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tentang kegagalan di jalan raya, bangunan jalan raya. Jadi kegagalan jalan raya adalah kondisi suatu ruas jalan yang komponen jalannya runtuh atau longsor. Nah, yang sebagian komponen jalannya runtuh atau longsor sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan, serta ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. Itu definisinya untuk jalan raya. Sehingga terkait dengan kegagalan yang terdefinisikan tadi, ruas jalan yang berkategori maksud saya tidak layak fungsi dilarang dioperasikan untuk umum. Ya, ini tentunya termasuk jembatan ya. Secara umum definisinya adalah seperti itu. Jalan raya itu di dalamnya ada jembatan. Saya lanjut, sekarang sudah masuk di ranahnya menilai suatu kegagalan bangunan. Seperti apa sih kemudian? Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh penilai ahli. Untuk menilai suatu bangunan
dilaporkan kepada Pelaksanaan Penilaian Kegagalan Bangunan berdasarkan tugas dari Menteri PUPR melalui LPJK. Jadi dua institusi ini sudah dalam kaitan kegagalan bangunan sudah menyatu, bersinergi untuk memberikan tugas kepada penilai ahli. Sedang penilaian kegagalan bangunan itu meliputi yang pertama, penetapan tingkat kepatuhan terhadap standar K4. Karena sebagaimana amanah di Undang-Undang 2 tahun 2017 itu tidak memenuhi standar K4 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Oke. Kemudian penetapan penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Tadi penetapan bagaimana kepatuhan terhadap standar K4. Yang kedua adalah terhadap penyebab terjadinya kegagalan bangunan, kemudian menetapkan tingkat keruntuhan dan atau tidak berfungsinya bangunan. Kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut. Jadi penilaian itu kita lanjut. Nah, tahapan atau sekuan dari penilaian kegagalan bangunan, yang pertama adanya pelaporan terjadinya suatu kegagalan bangunan. Nanti kita jelaskan seperti apa pelaporannya dari pihak pemilik, pengguna, atau dari pihak mana yang melaporkan tentang terjadinya kegagalan bangunan. Kemudian dilanjutkan setelah ada pelaporan dan diadakan cross-check, baru tahap berikutnya adalah melakukan penugasan penilai ahli. Kemudian kriteria penugasan itu nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian tahapan penugasan penilai ahli, kemudian pembahasan laporan kejadian kegagalan bangunan. Terus nanti ada perjanjian kerja antara penilai ahli dengan pihak yang pengguna jasa atau pemilik bangunan, pengelola bangunan. Kemudian ada kaitan dengan biaya penilai ahli. Jadi ini dalam lingkup penugasan penilai ahli. Nah, berikutnya adalah pelaksanaannya penilaian kegagalan bangunan atau perizinan objek bangunan. Kan inventory atau pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan bangunan tersebut, termasuk izin atau objek bangunannya. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi kegagalan bangunan. Oke, tadi kan sudah ada tidak berfungsinya atau runtuhnya. Kemudian investigasi kegagalan bangunan. Didalami, kemudian dilakukan analisis penyebab kegagalan bangunan. Setelah ditetapkan penyebab bangunan, diadakan penilaian besaran ganti kerugian. Oke, itu. Setelah itu baru tindak lanjuti yang berikutnya, penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan, penilaian kegagalan bangunan. Ya, ini prosesnya. Nah, saya coba memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang identifikasi kegagalan bangunan. Jadi pertama dilakukan pencarian data primer dan sekunder,
Tentang apa? Yang pertama adalah tentang gambaran umum kondisi lapangan lokasi kegagalan bangunan, baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk pengamatan di lapangan. Kemudian kita juga merekam pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak terkait. Ini ada 16 pihak, antara lain penyedia jasa, instansi terkait, pemilik bangunan, pengelola bangunan, penyedia jasa konsultansi perancangan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi pengawasan atau MK, pemasok, rantai pasok, aplikator dan operator, penanggung jawab operasi, mandor, tukang, dan lain-lainnya nih, ada saksi fakta dan masyarakat umum. Kemudian dilakukan pengujian terhadap komponen struktur atau non-struktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan. Oke. Jadi identifikasinya itu direkam semua, kemudian dilakukan uji terhadap komponen struktur maupun non-struktur bangunan dengan peralatan untuk mendalami. Selanjutnya adalah tentang investigasi kegagalan bangunan. Yang pertama, penentuan indikasi terhadap komponen struktur dan non-struktur bangunan. Jadi kalau tadi ada runtuh misalkan, yaitu indikasi komponen struktur yang runtuh seperti apa maupun yang non-struktur seperti apa. Kemudian investigasi ini dituangkan dalam berita acara, kemudian disepakati antara penilai ahli, pengguna jasa, atau pemilik pengelola bangunan, dan penyedia jasa. Jadi kita terbuka, kita tahu setelah ada investigasi, setelah ada identifikasi, investigasi, kemudian kita tuangkan dalam berita acara untuk menetapkan keruntuhan bangunan dan fungsional bangunan. Jadi apakah kegagalan bangunan akibat runtuhnya bangunan atau akibat fungsionalnya bangunan. Ibu Bapak yang kami hormati, saya lanjutkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Jadi untuk mencari, dilakukan analisis uji konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya. Ya kalau misalkan bangunan gedung, beton mungkin dilakukan uji apakah mutu betonnya atau bajanya atau yang lain-lainnya yang perlu dilakukan analisa terhadap uji-uji konstruksi yang dilakukan. Kemudian juga dilakukan terhadap perubahan lingkungan yang memengaruhi terjadinya kegagalan bangunan. Ya, mungkin habis terjadi banjir bandang, habis terjadi gempa dan lain sebagainya, itu perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah analis terhadap pelaksanaan pemenuhan standar K4 tadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, analisis ini kemudian dirangkum, digunakan sebagai referensi pengambil kesimpulan dalam menentukan penyebab dan jenis terjadinya kegagalan bangunan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian ini ada perhitungan besaran ganti kerugian. Ini ada yang resen tuh, Pak Kos. Nanti Pak, nanti. Nanti J. Iya, nanti. Saya lanjut. 5 menit lagi Pak. Baik, sampai. Penilaian besaran ganti kerugian yang pertama, perhitungan besaran ganti rugi dan penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi. Tuh. Kemudian kerugian tentang kerugian keteknikan, kerugian finansial, dan kerugian ekonomi.
ganti rugi ditetapkan oleh pihak berwenang sesuai laporan penilai ahli. Oke. Kemudian pembayaran ganti rugi harus dimulai paling lambat 30 hari kalender sejak ditetapkannya oleh pihak berwenang tadi. Besaran ganti rugi ini dituangkan dalam berita acara tentang besaran ganti kerugian. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan. Penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan yaitu dari kompilasi dan simpulan hasil analisis penyebab kegagalan bangunan. Sehingga kita penilai ahli dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut. Dan itu dituangkan dalam berita acara. Nah, yang paling akhir adalah pelaporan. Jadi pelaporan itu intinya adalah suatu gambaran bagaimana kronologi kegagalan bangunan itu terjadi sampai ditetapkan rekomendasi oleh penilai ahli. Urut-urutannya antara lain laporan kejadian terjadinya kegagalan bangunan dari masyarakat, pemilik gedung, dan lain-lainnya. Kemudian proses seperti yang kita bahas di depan tadi, penugasan penilai ahli menyusun laporan, dan melakukan investigasi atau pemeriksaan dokumen legalitas atau perizinan objek bangunan dan lain-lain, identifikasi, investigasi, pengujian, dan pengajian analisis penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Kemudian menetapkan di sana bahwa kegagalan bangunan tersebut apakah berdasarkan struktur atau berdasarkan kefungsian. Kan tadi memang hanya ada dua keyword ya, struktur bangunan yang runtuh atau adanya ketidakfungsian daripada bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat rekomendasi tentang hasil penilaian. Yang pertama adalah perhitungan besaran ganti kerugian kegagalan bangunan, penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan. Jadi dua hal ini yang nanti yang menjadikan rekomendasi dari penilai ahli. Jadi dalam pelaporan tadi dikandung maksud memberikan gambaran keseluruhan proses, kemudian hasil-hasil tadi, kemudian tujuannya adalah memberikan penjelasan terhadap jenis kegagalan bangunan, kemudian memberikan analisis perhitungan ganti rugi dan penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi, saran, dan perbaikan. Nah, ini tentang penetapan yaitu penjelasan pihak atau siapa pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kegagalan bangunan. Penjelasan tugas dan langkah-langkah pihak yang bertanggung jawab dalam kegagalan bangunan yang telah ditetapkan. Jadi rekomendasi itu antara lain memberikan langkah-langkah apakah diperbaiki atau bagaimana itu nanti sesuai dengan kondisi kegagalan bangunan yang terjadi. Jangka waktu juga diberikan di sana tadi penetapan jangka waktu perbaikan jika itu merupakan rekomendasi perbaikan, kemudian penjelasan proses kerja atau ketentuan lain terkait dengan ganti rugi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Kos dan Bapak yang lain, penjelasan atau diskusi kita tentang penyelesaian kegagalan bangunan. Saya kembalikan kepada Pak Kos untuk menindaklanjuti. Monggo, silakan Pak Kos. Siap, terima kasih Pak Partono. Demikian Bapak Ibu, materi yang disampaikan oleh Pak Supartono tentang kegagalan bangunan. Ini
Di chat sudah ada beberapa yang bertanya, tapi kita fokus lebih dulu ke yang resen, Pak. Ini yang resen pertama dari Bu Reni, dari BP2P Sumatera 4. Monggo, Bu Reni, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempertanyakan masalah kegagalan bangunan itu berapa persen, Pak, yang disebut gagal itu berapa persen, ketidakberfungsiannya itu berapa persen, terus seandainya pekerjaan itu minor yang misalnya minor yang gagal, terus gimana? Terus gini juga ada kejadian yang di mana gedung itu tidak ada pemeliharaan, maka terjadilah dianggap sama KPH itu kegagalan bangunan karena tidak ada pemeliharaan, akhirnya tidak berfungsi. Misalnya plafonnya udah jatuh di bagian belakang, jadi nggak berfungsi bagian belakangnya, atau ada yang bocor tidak ada diganti gitu. Terus tidak dipakai aja ruangannya lagi. Apakah itu disebut kegagalan bangunan atau seperti apa ya, Pak? Itu yang saya bingung. Terus yang selanjutnya struktur, apakah kegagalan bangun itu bersifatnya struktur atau secara keseluruhan? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu Reni. Monggo Pak Anu. Bisa langsung dijawab? Langsung atau yang lain dulu? Langsung aja, biar nggak kelamaan. Iya. Ini saya munculnya Anu gimana ya? Biar ketahuan yang tanya. Ini di close, nggak usah share screen. Stop share screen. Dia harus stop share screen ya. Iya. Oke, makasih. Iya. Baik. Bu Reni, terima kasih masukannya. Berapa persen nggak ada ketentuan Ibu persen-persenannya tentang kegagalan bangunan. Jadi intinya keywordnya memang betul Ibu. Keywordnya itu adalah terjadinya keruntuhan, itu yang tadi struktur saya bilang. Kemudian terjadinya tidak fungsi. Nah sekarang tadi Ibu menyampaikan kalau yang minor, yang gagal, saya nggak jadi tanya juga kepada Ibu, yang minor seperti apa gitu loh. Kalau tangganya rusak ya diperbaiki, itu bukan gagal bangunan Bu, artinya masih berfungsi kan gitu. Minor tapi menyebabkan tidak berfungsi bisa jadi ya. Kemudian ini disebabkan oleh karena kesalahan pemeliharaan Bu. Tadi Ibu sampaikan kan? Ya Pak, maksudnya pemeliharaan itu tidak dilaksanakan. Jadi betul. Memang tadi sudah saya sebutkan kan di dalam slide-slide saya. Jadi salah satu gagal bangunan akibat mal pemeliharaan konstruksi. Pekerjaan jalan lebih terata Bu, pekerjaan jembatan misalkan terjadi ada scoring abatement sudah kelihatan sekarang, tapi dibiarin aja lama-lama runtuh jembatannya Bu. Itu kan yang dimaksud kesalahan terhadap pemeliharaan bangunan. Nah, kalau polisi mengambil kesimpulan itu ya belum saatnya beliau mengambil kesempatan itu. Nanti kan ditentukan oleh penilai ahli Bu, kalau itu memang indikasinya merupakan runtuh atau merupakan tidak fungsi kan gitu. Kemudian tadi yang maaf Pak. Maaf Pak, ya yang itu tuh kebetulan saya dipanggil sama HPH sebagai diminta keterangan ahli lah. Waktu itu ada gedung karena ketidakberfungsiannya itu karena pemeliharaannya. Jadi saya bingung, saya ngotot kalau yang gagal bangunan itu struktur, tapi mereka ngotot ini berarti perencanaannya apa? Pokoknya padahal pemeliharaan Pak, intinya itu karena pemeliharaan. Jadi saya bertanya juga, apa kegagalan bangunan karena tidak ada pemeliharaan dimasuk kegagalan bangunan ya gitu. Jadi menurut saya gini Bu, tadi sudah saya jelaskan ya Bu, Ibu berarti dipanggil itu sebagai ahli profesional Ibu, bukan penilai ahli. Iya, karena saya bukan. Jelas ya, sehingga Ibu nanti bisa memilah. Nah ini karena mungkin kemarin belum tahu ya Bu, nanti kalau ada seperti itu kan bisa dipilah. Iya Pak.
Jadi ini kok ada bocor yang lain. Jadi Ibu silakan beri keterangan sebagai ahli profesional. Artinya kalau ini betul enggak itu tidak berfungsinya karena mal pemeliharaan misalkan. Itu Ibu bisa memberikan kalau itu. Nah nanti kalau itu menjadikan suatu yang tidak berfungsi bangunan tersebut, kemudian jadi roboh, itu baru nanti penilai ahlilah yang akan melakukan penilaian. Itu ya Ibu, Bu Reni. Mungkin ada yang lain? Bu Reni cukup ya? Cukup Pak, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu. Lanjut ke berikutnya, ada Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ramli. Assalamualaikum. Oh iya, ini cuma mau menanyakan. Barangkali yang pertama terkait masalah kegagalan bangunan ini, apakah itu dinilai setelah penyelesaian pekerjaan ataukah tahap penyelesaian pekerjaan? Karena ada beberapa contoh kasus ini karena sebuah kejadian alam atau keadaan kahar sehingga gedung itu menjadi retak pada saat proses pekerjaan akhir, sehingga itu akan dinilai sebagai sebuah kegagalan gedung. Apakah ini akan dilimpahkan secara penuh kepada penyedia ataukah akan dihitung kembali sebagai sebuah kegagalan gedung? Terus proses perhitungannya itu bagaimana cara menghitungnya? Saya lanjut tadi pertanyaannya Ibu, apakah itu dibuat bobot persentase ketidakberfungsian gedung tersebut ataukah secara keseluruhan dinyatakan gagal gedung? Seperti itu Pak. Terima kasih. Masih Pak Ramli. Saya jawab dulu ya Mas Kos. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Ramli pertanyaannya. Jadi mungkin tadi sudah saya jelaskan barangkali, tapi saya ulang ya, bahwa kegagalan bangunan itu terjadi jika setelah serah terima akhir, Bapak. Setelah berarti FAO ya, setelah FAO. Nah, namun, ini yang unik. Jika nanti penyebabnya itu karena kahar, ya kan? Di dalam dokumen kontrak kita kan sudah ditegaskan bahwa penyedia pelaksana dalam hal ini memiliki tanggung jawab 10 tahun sesuai umur rencana ya. Walaupun umur rencana itu tidak seluruhnya 10 tahun, ada yang lebih kecil. Jadi kalau terjadi kahar bagaimana? Kan gitu Pak. Tapi masih dalam usia masa 10 tahun tersebut. Kalau terjadi kegagalan bangunan. Nah, ini kemudian kalau tadi kerusakan akibat kahar, itu tentunya klausnya bukan masuk klaus kegagalan bangunan, Bapak. Nah, perhitungannya ya tergantung ahlinya yang menghitung. Gitu ya. Tapi kalau itu masuk klaus dalam ranahnya kegagalan bangunan, nanti yang menghitung adalah penilai ahlinya. Tapi kalau bukan masuk ranahnya kegagalan bangunan, berarti masuknya ranah oleh ahli profesional. Gitu Pak Ramli ya, kira-kira. Lanjut Pak, lanjut sedikit Pak. Apa silakan. Perbedaan yang ahli profesional dengan ahli perhitungan kegagalan gedung itu Pak? Dan siapa aja itu Pak? Baik Bapak, tadi sudah saya jelaskan juga mengenai ahli profesional itu ya tadi pemilik SKA, ahli bangunan gedung, ahli media ini. Kalau ada yang sekarang itu ahli profesional, insinyur profesional, itu kan termasuk ahli-ahli profesional Bapak. Sedangkan untuk penilai ahli, walaupun yang bersangkutan ini juga sebagai ahli profesional, dia bekerja dan berwenang menentukan penilaian terhadap kegagalan bangunan. Gitu Pak Ramli ya.
Siap, 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 siap. Ye. Makasih Pak. Sama-sama Bapak. Monggo, Izin Pak Partono. Mungkin sebelum lanjut ya. Ya. Barangkali KHR itu juga mungkin bisa dibedakan Pak. Misalkan gini, saat ini kan musim hujan ini. Musim hujan, sudah tahu musim hujan. Kemudian ada bangunan, penyedia tidak memperhitungkan. Nggak tahu sengaja tidak memperhitungkan atau memang benar-benar nggak diperhitungkan gitu loh. Jadi misalkan ada talud, dia pembangunan jembatan misalkan, dia di abatmennya kurang kuat gitu. Itu kan apa masih tetap dianggap sebagai KHR, Pak? Itu kalau zaman dulu sebelum ada Undang-Undang 2 namanya kegagalan konstruksi ya Pak ya. Tetap konstruksi. Kalau saya itu kembali ke kontraknya Bapak. Pak Os atau Bapak sekalian, kita diskusi ya, mohon masukan juga, saya belum tentu benar juga kok. Jadi kalau ada pelaksanaan konstruksi, tapi tadi Bapak sampaikan kok kaletnya nggak kuat gitu ya. Iya. Kan konstruksi dikontrak Bapak. Kalau nggak kuat, apakah nggak kuat karena K4 tadi, bahannya, mutunya, ya Pak, keselamatan tadi kan di dalamnya ada itu. Nah kalau itu sudah betul, berarti mungkin kalau masih roboh, bisa jadi perhitungan konstruksinya Pak. Pelaksananya mungkin benar, perhitungan konstruksinya, perencanaannya Pak yang mungkin tidak betul. Gitu Pak Kos ya. Siap. Ya walaupun itu terjang banjir yang tetap pono Pak. Tapi konstruksi itu kan sudah memperhitungkan itu. Yang betul-betul kahar di luar kemampuan para pihak itu kan nggak serta-merta bar kena banjir Pak ya roboh ya enggak gitu aku memang gawe niku ora sesuai dengan enggak sesuai dengan speknya. Nah, gitu. Itu Bapak kira-kira. Siap Pak Partono. Lanjut ke ini di chat kita jam nanti aja nggih Pak. Nghabiskan yang masih ada dulu ya. Pak Sarifudin itu, Pak. Iya, ada Pak Sarifudin, ada Pak Muhammad Nasir. Monggo Pak Sarifudin. Monggo, silakan Pak Sarifudin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Sarifudin dari mana Pak Sarifudin? Dari salah satu penyedia jasa konstruksi Pak di Parepare, Sulawesi Selatan Pak. Oh, dari penyedia nih Pak. Ya, monggo Pak. Ya, bagus nih. Ya. Baik, izin Pak langsung ke Bapak. Yang pertama, bagaimana jika suatu bangunan, kan di sini definisinya Pak, tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir jasa konstruksi Pak. Nah, saya ke garis bawah ini. Bagaimana jika suatu bangunan itu setelah dilaksanakan, tapi pelaksanaannya bertahap Pak? Katakanlah mungkin konstruksi rangkanya dulu, rangka beton misalnya. Nah, tapi pada saat penyerahan itu ditinjau dari spek memenuhi semua Pak. Cuman itu tidak dilanjutkan Pak, karena ya kadang umumnya kan kita lihat kalau misalnya peralihan masa jabatan kepemimpinan di satu daerah itu Pak, kadang yang berikutnya itu enggan untuk melanjutkan. Itu bagaimana jika terdapat bangunan yang demikian Pak, tidak dilanjutkan oleh misalnya bupati atau wali kota berikutnya, apakah bisa dianggap bahwa itu bangunan gagal Pak, meskipun kondisinya secara fisik memenuhi Pak sesuai spek. Kemudian yang kedua Pak, batasan kegagalan bangunan itu kan mulai sejak FKO Pak. Terus kalau batasan akhirnya itu kapan Pak? Karena kalau melihat di SKK atau SKU ya, syarat umum atau syarat khusus kontrak itu biasanya 10 tahun sih Pak. Tapi kalau untuk bangunan gedung saya lihat memungkinkan sampai 10 tahun. Tapi khusus untuk yang jalan Pak, yang jalan kita lihat rata-rata Pak maksimal
2 tahun mungkin itu sudah rusak Pak kalau jalan. Bahkan ada jalan Pak yang kalau misalnya panjang itu ujungnya yang satu sementara dikerja, yang awalnya itu udah rusak Pak. Itu kalau untuk jalan Pak, apalagi kalau mau sampai 10 tahun Pak. Nah ini itu saja 2 Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sarifudin, terima kasih ini. Ini Pak Partono sinyalnya agak putus-putus ini Pak. Pak. Agus langsung saja ya. Oh gitu ya. Iya. Kenapa ya? Sudah kedengaran Pak Bapak? Sudah terdengar sih ya. Tadi sempat putus-putus sebentar. Sudah. Oh, oke, saya lanjut ya. Pak Sarifudin, terima kasih Bapak. Ini ada 2 hal mendasar. Yang pertama, konstruksi bertahap Bapak. Ini memang sering terjadi ya. Dan itu biasa dilakukan, tapi kadang-kadang juga cara pengelolaannya yang mungkin tidak pas. Maksudnya begini, kalau Bapak agak beda Pak, yang sudah terjadi, ada proyek katakanlah bangunan gedung bertingkat 5 atau 4 lah gitu. Nah, tapi bertahap Bapak, tahun ini kita baru duitnya sekian gitu ya. Nah ini mohon perhatian untuk kita semua teman-teman konstruksi, tolong diperhatikan, kan ada ketentuan di Perpres atau di undang-undang itu. Ada satu kesatuan konstruksi dan satu pertanggungjawaban ketika terjadi kegagalan bangunan. Inilah yang diizinkan untuk dilakukan penunjukan langsung untuk tahap berikutnya. Ini sebelum menjawab Pak Sarifudin tadi ya Bapak. Jadi ketentukan Bapak sekalian. Nah, sekarang saya jawab punya Bapak. Ternyata sudah dilaksanakan. Tahap 1 selesai. Tetapi karena satu dan lain hal, maka tidak dilanjutkan oleh rejim yang baru. Maaf ya, untuk pemerintahan yang baru. Lah, menurut saya itu bukan kategori kegagalan bangunan, Pak. Mungkin pemangkraan bangunan, Pak. Jadi kaitannya itu, Bapak, jadi itu menurut kami tidak termasuk ranah kegagalan bangunan. Tetapi masuk ranah apa ya? Ya pemberhentian bangunan. Gitu Bapak, Pak Sarifudin. Jadi tidak termasuk itu, dan itu kalau Bapak sebagai penyedia yang tahap 1, maaf, tidak jelas Bapak. Feedback Pak, suaranya Pak Partono. Iya tadi ada telepon masuk soalnya. Sekarang sudah? Enggak Bapak? Sudah clear. Ya, saya ulang lagi Pak, itu. Jadi pekerjaan yang tidak dilanjutkan, loh kok nah lagi. Bentar Pak, ini kok ada penting banget apa ya, maaf. Jadi maaf Pak, aku lagi Zoom meeting Pak. Ada telepon kok bolak-balik. Maaf. Saya lanjut tadi Pak Sarifudin, yang pertama case-nya Bapak yang sampaikan tadi tidak merupakan ranah kegagalan bangunan Bapak. Dan itu ya sudah, kalau penyedia tahap itu menyerahkan sesuai dengan spek dan lain sebagainya, clear Bapak. Yang pertanyaan berikutnya batasan umur. Ini mohon juga perhatian. Jadi dalam perencanaan selalu perencana itu menetapkan umur bangunan ya Bapak. Menetapkan umur bangunan. Nah, tetapi dalam undang-undang yang dimaksud tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan itu memang 10 tahun Pak ketentuannya. Tapi umur bangunan itu bisa kurang dari 10 tahun. Nah, kalau selesai umurnya kan nggak ada masalah Bapak terjadi. Tolong diperhatikan ya.
ada umur bangunan dalam jaminan 10 tahun terhadap kegagalan bangunan, Bapak. Itu Pak Sarifudin. Iya, Bapak nggak di-unmute, jadi nggak lihat responnya. Itu ya Pak. Itu ya Pak. Sarifudin. Oh iya. Terima kasih. Masih pencerahan sedikit Pak yang tadi yang pertama. Jadi sinyalnya di Pak Sarifudin ini yang kurang. Bapak pakai 1 device atau 2 ya? Iya Pak. Suaranya. Ya, dah. Monggo Pak Sarifudin. Iya, Pak. Apa tambahannya? Itu yang ada tadi penjelasannya Bapak itu bahwa kalau bangunan bertahap itu salah satu alasan untuk penunjukan langsung ke tahap berikutnya itu yang pelaksana yang tahap pertama ya Pak. Kalau ada satu kesatuan konstruksi Bapak yang Pak. Satu pertanggungjawaban terhadap itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa Pak, nggak usah. Bangunan gedung strukturnya udah lengkap semua, Bapak tinggal finishing, masang sekat-sekat sama kosen-kosen ya nggak ada masalah Bapak. Itu bukan satu kesatuan konstruksi Bapak. Ngaten nggih Bapak. Oh, yang dimaksud satu kesatuan itu Pak, misalnya bangunan gedungnya rencana katakanlah lantai 10 4. Lah. Ya. Lantai 4, baru yang dikerja lantai 2. Nah, itu kan berarti masih ada 2 lantai berikutnya. Itu betul, yang dimaksud ya Pak? Itu yang satu kesatuan konstruksi itu Bapak. Oh iya, baik Pak. Baik. Tapi Oke, kalau Pak, tadi lantai 4 Bapak, pondasi sampai balok-baloknya udah kepasang semua, kayak kotak-kotakan itu, kayak balang itu. Itu kalau dilanjutkan hanya dinding-dindingnya, kamar mandi, kemudian kosan-kosan pintu dan lain sebagainya, itu bukan satu kesatuan konstruksi, Bapak. Oh iya, Bapak. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Sarifudin. Siap. Ini memang kadang Pak. Jadi daerah itu tidak mau menganggarkan secara multi years ya. Jadi tidak mau multi years pada satu bangunan utuh itu, tapi dipecah jadi beberapa tahun. Kadang bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung dealnya antara eksekutif dan legislatif. Jadi mungkin gelombang pertama inilah tahap 1, lanjut tahap 2. Tapi intinya kalau selama itu dilanjutkan anggarannya bukan sebuah kegagalan, tapi kalau dihentikan pemangkrakan berarti ya Pak? Bukan kegagalan. Saya tidak termasuk kegagalan Bapak. Bapak istilahnya pemangkraan ya. Monggo atau apa silakan kalimat yang lain boleh lah. Tapi kan bukan. Pak, itu menarik sekali. Mungkin tugas kita bersama untuk memberikan penjelasan tentang ini kepada stakeholder ya Pak ya. Iya, stakeholder. Untuk kebijakan baik dari legislatif maupun dari eksekutif, mari berusaha bareng-bareng. Karena ada yang maaf ya, kami menemui proyek yang sampai tahapnya 6 Bapak. Nggak tanggung-tanggung Pak, dan nilainya gede banget gitu loh. Jadi ini mohon juga untuk kita bersama ke depan dikurangi. Mendingan dibuat aja kalau memang bupatinya masih punya masa bakti sekian tahun, multi-year saja Pak ini. Nanti repot di itunya. Belum lagi itu nyambungnya tahap 1, tahap 2 itu rumitnya bukan main Pak. Karena pemeliharaan juga ya Pak? Iya. Iya Bapak. Harus menghabiskan pemeliharaan awal dulu, lanjut ke baru tender ke berikutnya. Susahnya itu kalau nggak pinter-pinter noto lanjutannya, nek dalan gampang Pak. Gue tekan kene titik ini selesai, nek gedung. Harus mulai dulu, mestinya masuk yang dulu, mestinya masuk yang sekarang. Waduh. Belum nyari MC0-nya kalau ketemu. Betul. Wes. Asbil drawing ya ono gambare tapi barangnya ra ono Pak. Ketemu seperti itu Pak. Nun sewu. Bukan Monggo silakan Bapak. Lanjut ke Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Terima kasih kepada moderator Cak Kus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin bertanya Bapak narasumber. Pantun dulu. Pantun. Iya, pantun. Nantilah. Nggak rame nih. Ya gimana? Gini.
di daerah saya ini kan kemarin itu kan ada kegiatan pembangunan jembatan. Nah, jembatannya itu paling kurang lebih 40% udah roboh itu. Oh, Apa pertanyaan saya? Pertama, apakah pembangunan jembatan itu bagian yang roboh itu bagian dari kegagalan bangunan? Itu. ya. Kedua, kalau memang bagian dari kegagalan bangunan, itu jembatan roboh itu siapa yang bertanggung jawab itu, Pak? Termasuk korbannya tuh. Itu yang kedua. Ketiga, jembatan itu kan roboh, tapi bukan karena pos mayor, tidak ada yang puting beliung, tidak ada banjir. Itu sepertinya kelalaian manusia atau human error tadi. Nah, dari segi kontraknya itu kan pasti makan waktu tuh. Mau di asuransi pekerjaannya 190 hari, otomatis karena robohnya itu dia pas nyambung di tengah tuh, Pak. Jembatan tiang pancang ujung, tapi tengah-tengahnya tidak ada. Harusnya kalau jembatan kan tengah-tengah kan ada. Ya. Memang jembatan itu tidak begitu lebar, Pak. Kurang lebih jembatan sungai sih kurang lebih 10 atau 15 meter lagi. Oh, konstruksinya apa Pak itu? Konstruksinya beton. Beton. Tapi begitu sudah nyampe tengah, roboh yang tengah tuh Pak. Belum sempat nyambung ke tiang satunya, roboh karena nggak punya tiang tengah tadi itu. Nah, itu kan harusnya 190 hari, misalnya katakanlah, otomatis kan bertambah waktunya tuh. Nah, dari segi kontraknya itu apakah perlu diberikan perpanjangan waktu untuk pelaksanaannya? Itu pertanyaan ketiga. Yang keempat, itu kan ada perhitungannya Pak. Artinya itu kan perhitungan dalam rapnya kan, apakah dari PPK dan penyedia kan ada hitung-hitungannya tuh, apakah melalui rencana atau tidak itu kan. Nah, ada hitung-hitungan dari rapnya tuh. Nah, itu kan kesalahan perhitungan, apakah semennya ataukah corannya atau besinya atau gimana, sehingga terjadinya roboh itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Apakah penyedianya, pemerintahnya, atau konsultan perencananya tuh Pak? Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, terima kasih. Baik ini sekali Pak. Ini sebetulnya pertama komentar saya tidak terkait dengan kegagalan bangunan Bapak. Ini kegagalan pelaksanaan nih Bapak. Ya itu statement saya pertama. Menarik ini Pak, walaupun ini saya memang orang jembatan Pak. Jadi saya perlu tahu dulu, bentangnya 15 itu kalau ono sambungan tengah itu apa gitu loh Pak. Apa dia launching itu sepihak diluncurkan dari samping, kemudian tengah tidak diberi semacam penyangga sehingga dia runtuh gitu, atau ada satu jembatan yang konstruksinya itu 15 itu dibagi dua sehingga ketemu di tengah. Ini saya belum paham betul. Ya di tengah harusnya Pak ketemu kan? Harusnya kan tiang 3 ketemu di tengah. Tapi tidak, tiang di tengah itu tidak ada, cuma ketemu cuma dua tiang ujung gitu. Nggak ada pilarnya ya Pak? Iya, nggak ada pilar tengahnya tuh. Sehingga begitu mau nyampe ke tengah, begitu sampai tengah-tengah tuh, dia ngerjakan yang di ujung lagi, yang satu lagi belum selesai, yang ini udah roboh dari tiang pertama tuh. Ibaratnya tuh keberatan Pak, condong tengah tuh keberatan, jadi roboh. Kita pakai sambungan Pak. Ya, sambung di tengah ya Pak ya? Ya, sambung di tengah. Cuma nggak pakai ini, nggak pakai tiang. Ya, nggak pakai penyangga atau Bapak? Iya, nggak pakai penyangga. Harusnya jadi kan maksud pakai. saya begini Bapak, betul. Jadi itu kesalahan pelaksanaan. Lebih jauh lagi itu metode pelaksanaannya juga salah ini ketika dia melakukan itu. Berarti mudah-mudahan saya nggak salah. Dia ada luncuran dari samping abutment satu abutment lain ke tengah, gitu Bapak.
Kemudian di tengah ini baru di-connect, ya. Itu rangkanya beton, Pak. Beton, saya tengok Pak. Beton itu Pak. Ini berarti pakai apa ya? Kenapa dia nggak langsung bentang 15 pakai satu bentang aja? Satu girder ya. Iya. Kami juga bingung Pak. Kami juga nengok di lapangan sih sepertinya sih. Oke, anggap aja karena begitu. Mungkin karena jembatan, karena jalan kecil Pak. Kalau kan mungkin karena dianggapnya tuh bentangan itu kecil sehingga tidak perlu tiang tengah. Sungai biasa Pak. Ya. Bisa Pak. Bentang 15 masih wajar. Nggak pakai pilar. Cuma ketika dia erection memasang itu Pak, tengahnya itu diberi penyangga, jadi tidak terjadi dia kolaps sebelum sambungannya struktur tersambung secara baik. Itu Bapak. Patah. Kemudian ya, iyalah. Siapa yang bertanggung jawab Pak? Ya penyedia jasa lah. Penyedia jasa ya. Iya. Termasuk korban, kalau ada korban itu ya. Oh, ada korban masuk pidana Bapak. Pasal 8 berapa ya Mas Kos? Tidak meninggal sih Pak. Memang tidak meninggal. Cuma luka-luka. Oh ya wes, tidak meninggal nggak apa-apa Bapak. Berarti cuma dia mau tanggung jawab penuhnya Pak ya. Jangan takut gitu aja. Oh pasti Pak. Masih dalam periode kontrak Bapak. Dan bukan kesalahan kontrak, di luar para pihak. Kesalahan beliau nih Pak. Beliau penyedia maksud saya. Iya toh Pak? Iya. Dan itu tidak human error Pak. Iya. Saya nggak tahu nih jarak error kalau ini Pak. Sengaja error ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ngawur itu maaf Pak. Maaf Bapak ya, saya sampai bilang ngawur. Saya bilang nggak berani lah kalau kami. Ya, bentang 15 itu misalkan dia menggunakan baja dirakit di samping atau di salah satu sudut diluncurkan bayangan kukui. Lah kok diluncurkan dari batman sana ke batman ini ketemu di tengah beton. Nah ini nggak jadi apa? Aku ramu dengi Pak untuk ini. Terlepas dari itu kita bicaranya kan aku nggak bahas struktur tapi bahas case-nya atau Bapak. Iya. Kemudian ini nggak bisa dimasukkan peristiwa kompensasi, Bapak. Perpanjangan waktu. Oh. Bukan peristiwa kompensasi. Kemudian salah kok. Peristiwa kompensasi itu penyedia tidak bisa bekerja karena bukan kesalahannya, mungkin kesalahannya pengguna, itu peristiwa kompensasi, Bapak. Iya. Iya, Pak. Karena penyedia lokal tuh, Pak. Karena pemenangnya kan lokal, penyedia lokal. Nilainya berapa? Mesti nggak banyak itu ya? 4 miliar, Pak, kurang lebih. Wait, 4 miliar, Pak. Besar, Pak, tuh, Pak, dananya. Iya, Pak. Memang, Pak, dia tuh panjangnya, dia tuh kan karena semacam apa ini jembatan, tapi ada dari sininya kan timbunan segala macam kan rawa tuh, Pak. Jadi dari titik itu panjang. Oh, jadi konstruksi jembatannya mungkin 15 meter. Tapi jalan pendekatnya yang mungkin 300 atau 400 meter. Ya, itu Pak. Jadi jarak wes, bentang dari pas tanjakan itu Pak, pas tanjakan dari. Betul. Jadi Bapak, saya kira itu nggak bisa masuk dalam ranahnya peristiwa kompensasi. Kalau perhitungannya ya udah resiko dia ngulang kembali pelaksanaannya. Ya, dengan waktu yang sesuai dengan di perjanjian. Waktunya tidak boleh ditambah lagi. Oh. Bukan, waktunya boleh ditambah. Boleh. Kalau tahun anggaran masih cukup. Tapi kena denda, Bapak. Kena denda loh, Pak. Oh, gitu ya, betul. Oh, gitu. Nah, waktunya tadi 180 hari misalkan. Iya, misalkan. Biasanya awal November. Dia harus baikin itu sampai dengan Desember. Otomatis lewat, Pak. Ini sampai dengan dia selesai lewat tahun anggaran. Bukan lewat waktu yang ditetapkan. Ya, tapi nanti selewatnya itu dikenakan sanksi denda. Oh. Itu Bapak, Pak Nasir. Itu ya Pak. Kesalahan berapa tadi Pak? Belum dijawab Pak. Yang kesalahan penyedia. Kesalahan siapa tuh Pak? Rap tuh. Kan ada hitung-hitungannya Pak. Penyedia juga. Oh, ora usah dihitung. Salah ide neno. Enggak usah dihitung, Bos.
Mau apa Pokoknya Pak? aku butuhnya jembatan itu jadi, nggak tahu urusan jembatan ngelempang atau apa. Yang penting jadi. Ya, Bapak. Ya, makasih banyak. Pak Nasir. Prof Mulyanes mau nambahin Pak Mulyanes? Oh, Pak Prof, silakan. Salah, itu ada Pak Samsunan tuh. Oh iya, dari tadi ketawa-ketawa terus itu. Iya, Monggo, Pak udah Samsunan, lirik-lirik silakan. tadi. Monggo Pak Samsunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Spartono atas materinya. Saya hanya ingin menyampaikan ada sebuah kasus bangunan gedung, dia terminal barang. Jadi bangunannya itu bangunan terbuka tanpa ada kamar-kamar dengan panjang sekitar 32 meter. Udah selesai pembangunannya, udah selesai serah terima pertama, selesai serah terima kedua, bahkan gitu ya Bapak? Ya, iya. Sudah pemeriksaan oleh BPK. Tapi belakangan bangunan tersebut patah. Patah dalam artian memang yang yang patah, Pak? Dari 30 meter. Bangunannya di satu bagian turun, di bagian tengahnya ya satu bagiannya turun. Oh. Jadi saya coba telusuri. Ternyata bangunan dengan panjang 32 meter itu kan ada kolom-kolomnya. Jadi patahnya itu hanya di antara di satu titik. Artinya dari kolom 4 ke kolom 5. Di situ aja, di tempat lain nggak ada yang patah. Tengah-tengah dong kalau gitu, Pak. Mulai dari lantainya yang patah, karena lantainya juga ada wire mesh. Mulai dari lantainya patah, kemudian baloknya patah, sampai ke atapnya itu penyangga kuda-kudanya mereng. Pastilah. Nah, ya. Dan ternyata di luar dari bangunan juga ada terjadi retak. Kalau kita lihat di sekitarnya ada bangunan yang sebelumnya juga dibangun dengan kondisi yang sama. Nah, pertanyaannya itu ini kita begini. Ini kira-kira kesalahannya di mana Pak ya? Di perencanaan, di pelaksanaan, atau di memang faktor alam gitu? Baik, sudah ya Pak ya. Saya coba biar nggak lupa Pak. Nanti kita diskusi lagi. Pak Samsunan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasusnya Pak Samsunan ini kan kayak bikin gudang begitu aja Pak ya. Bangunan, kotak gitu ya, panjangnya 32 meter gitu Bapak. Kemudian ternyata, ini belum saya tanya nanti kapan kejadiannya, kapan FHO-nya Bapak ya. Terjadi patah. Patah itu tentunya menurut pemahaman saya itu karena ada satu segmen tanah yang turun, Bapak. Awalnya begitu, Pak. Pondasinya apa, Pak itu? Pasangan batu atau pondasinya tiang panjang? Pondasinya sumuran. Sumuran. Ya. Berarti menggunakan ya, Pak ya? Apa namanya? Sebentar. Footplate ya, artinya ya, footplate di atas cincin sumur dengan kedalaman 3 meter. 3 meter. Semua tiang ada. Jarak tiang ke tiang berapa? 4 meter, 3 meter? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Berarti ini yang terjadi pasti sumurannya ambles duluan ya, Pak? Iya. Pasti toh? Kalau sumurannya ambles semua duluan, entah titik berapa, 4 atau 5 tadi, itu berarti slope-nya patah, Bapak. Betul. Justru yang turunnya bagian ujung, Pak, bukan bagian tengah, bukan patah ke tengah. Oh, bagian ujung. Iya, turunnya ujung pojok, ke ujung. Di pojok bangunan. Di pojok bangunan. Ya, selisih elevasi antara tengah bangunan dengan ujung itu sekitar 10 cm, Pak. Iya, itu udah settlement, Bapak. Penurunan pertama, dugaan saya nih Pak, sama-sama kita diskusi Pak J. Jadi turunnya itu awalnya dari akibat ada settlement. Nah, kalau itu terjadi di salah satu titik kolom, berarti footplate titik tersebut terjadi penurunan. Sumurannya menjadi turun, Bapak. Betul? Satu titik sumuran, ya toh? Nah, dengan turun, betul. Dengan turunnya sumuran tersebut, pasti akan diikuti oleh slope-nya yang patah di situ. Bentuk bangunan seperti ini, Pak. Kira-kira bentuk bangunan seperti ini. Apa, Pak? Mana?
bentuk bangunannya patahnya seperti ini, turunnya ujung dengan ujung, sementara tengah malah naik. Bukan naik dong Pak, tengah diem. Tengah diem, tapi ujungnya itu turunnya secara merata, nggak dua-duanya. settlement di satu titik, nggak settlement di satu titik. Kalau settlement di satu titik, pasti ada beberapa segmen antara kolom dengan kolom itu juga akan retak. Ini hanya retak di tengah ini tadi. Ya, dengan bentuknya seperti ini, retaknya di bagian yang tetap itu tadi. Oh, jadi Pak, kalau ini kasusnya memang harus dicermati Pak. Tapi ini kalau saya sih bukan kegagalan bangunan sih menurut saya Pak ya. Ya ditelusuri Pak ya, ditelusuri. Pertama, di kejadian itu kan Bapak bisa amati. Terjadinya kalau tadi dugaan saya itu terjadi penurunan terhadap salah satu sumuran, sehingga di ujung-ujung itu menjadi turun. Nah kalau itu turun, kalau itu betul kan Pak, itu berarti diikuti dengan slope dan kolom di titik tersebut. Nah, yang harus ditelusuri adalah penyebab turunnya fondasi sumuran tadi itu, apakah satu, kesalahan perencanaan kurang dalam, atau kesalahan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dokumen. Kan gitu Bapak. Iya. Nah, ini memang menurut saya sih belum masuk ke ranah kegagalan bangunan Bapak. Nah sekarang pekerjaan itu sudah FHO Bapak? Ya. Sudah FHO? Justru kejadiannya itu setelah selesai semuanya. Kegiatannya tahun 2019 Pak. Oh, terus mulai muncul tahun? 2020 setelah sudah selesai pemeriksaan semuanya. Oh ya. Betul Pak. Jadi itu kan berarti otomatis bangunan itu masih bisa berfungsi untuk gudang tuh Pak? Saat ini nggak bisa lagi Pak. Oh, nggak bisa lagi ya? Karena 10 cm itu nggak bisa dipakai gudangnya? Turun 10 cm? Ya nggak bisa dipakai lagi Pak. Karena turunnya secara gimana ya, dari tengah ke ujung itu turunnya secara simultan, nggak di satu titik turunnya. Makanya saya bilang tadi, kalau saya berprediksi itu akibat adanya pergerakan tanah, karena kita di Aceh memang daerah-daerah tertentu itu ada pergerakan tanah yang aktif. Nah, saya kalau saya sudah menyimpulkan itu kegagalan faktor alam, cuman masih perlu diskusi lebih lanjut. Mungkin di luar dari ini nanti izin Prof. Muklis, saya bisa diskusi dengan Pak Spartono lebih lanjut. Siap Bang, siap. Wah, saya dibantu Prof. Ini menarik ini Pak, aku senang sekali kalau ada kasus gitu Pak. Tapi ya kita kata waktunya terbatas dan saya juga nggak ada data, hanya perkiraan ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Offline boleh Bapak, silahkan. Baik, monggo, terima kasih. Izin berhenti dulu ya Pak Samsudin, karena ini Bapak kalau dibicarakan lama. Pak Kus, itu kok monggo Pak Kus. Bapak di unmute dulu dong. Ya, kelupaan. Resen habis, ini di chat banyak, tapi waktunya kayaknya udah habis Prof. Gimana Prof? Ya, waktunya sudah habis nih. Iya. Banyak ya, ada 41 ini di chat. Iya, di chat banyak yang tanya ini Pak. Terkait penentuan umur konstruksi juga. Kemudian yang anggaran. Atau gimana nih Pak Partono? 1 atau 2 yang ada di chat? Ya, yang penting-penting yang apa Pak? Yang Cak Kuswoyo mungkin 1 atau 2 nih. Cak, kalau saya diberi izin boleh 1 atau 2. Dipilih, silakan. Cak. Siap saya. Ya, makasih Pak Partono. Sami-sami. Cak Kuswoyo. Belum batang kok. Ya biasanya terkenalnya mungkin ini mungkin. Yang mana? Ayo Prof. Mungkin yang Pak Nur Hamid ya. Ini Pak Nur Hamid sih sudah di materi ada sih. Pak Nur Hamid di materi sudah ada. Oh, ini Pak Asbar, Pak. Dalam rentan kontrak, PPK menentukan umur konstruksi suatu bangunan. Hal ini untuk menentukan tanggung jawab penyedia terhadap kegagalan bangunan. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi indikator penentuan umur konstruksi bangunan?
itu wewenangnya perencana ya Pak. Bapak-bapak semua. Tadi yang termasuk yang tanya Pak siapa Pak? Pak Nasir kayak juga tadi masuk ini. Jadi intinya penentuan umur bangunan itu sangat tergantung dari perencananya Bapak. Umur ya, umur konstruksi. Beda dengan jaminan konstruksi. Jadi itu nanti yang menentukan adalah teman-teman dari perencana, perancang. Ya, bisa jadi dari konstruksinya itu seperti apa. Bisa jadi dengan ini mungkin bisa lebih dari sekian atau bisa kurang dari 10 tahun. Kami pernah menemui umur konstruksi hanya sekitar 4 tahun pernah, Bapak. Jadi pertimbangannya saya tidak elok untuk menjawab, tapi secara garis besar barangkali ya. Siapa tadi, Pak? Siapa tadi? Pak Asbar. Pak Asbar. Pak Asbar. Yang tanya itu menurut saya tergantung dari perencanaannya, Ji. Jadi penentuan umur bangunan kembali ke rencana, dan itu tipe bangunan dan kan bermacam-macam Bapak. Kalau bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan air tadi kan ada. Tapi kalau nggak salah dari Kementerian PU ya, ada batas umur konstruksi ya Pak, umur bangunan ya 10 tahun kalau nggak ya, 5 tahun kalau itu untuk yang undang-undang bangunan gedung Bapak. Bangunan gedung ya? Nanti bisa dipersani juga di situ. Tapi makanya tadi nggak saya jawab itu karena nanti ada umur yang yang jalan sama yang jalan itu beda, jalan sama gedung beda. Makanya nanti sebaiknya itu ditentukan oleh itu, pertimbangannya ya tergantung konstruksi bangunan itu sendiri. Terima kasih Pak Partono. Sudah ya Prof? Saya kira itu sudah lewat jauh. Saya izin mohon waktu. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan tentunya saya banyak salah dan banyak khilaf. Mohon maaf untuk semua itu. Dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadikan nilai tambah bagi kita semua, ada manfaatnya. Dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Pak Kus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo. Terima kasih Pak Partono. Menarik sekali kaitannya kegagalan bangunan ya. Karena mungkin banyak kasus di banyak tempat juga ada bangunan yang gagal, entah itu karena memang anggarannya yang seperti itu, atau bisa jadi di perencanaannya yang kurang matang, dan juga mungkin karena pengawas ya, faktor yang menentukan banget juga pengawas, karena pengawas kaitannya dia dalam mengawasi bisa maksimal apa enggak kan, jadi saling terkait ya Pak Kus. Nah, pengawasi jarene apa? Swarga nunut neraka luput. Neraka katut. Neraka luput. Gojekane kan ngono. Nah, mesake PPK-ne kalau gitu. Iya. Monggo silakan Bapak. Nggih. Jadi demikian tadi webinar kita siang sore hari ini bersama Pak Spartono. Saya yang dapat tugas untuk menemani Pak Partono, juga mohon maaf barangkali belum bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian karena di chat masih ada beberapa yang belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Ternyata menarik sekali materi sore hari ini. Dan jangan lupa kita di webinar yang akan datang tanggal 14 ya Prof. Vendor sourcing hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 bersama Pak Insinyur Sony Sumarsono, Ketua Umum IAPI. Gitu ya? Ya. Yang terdekat cuma itu. Jangan lupa nih, Cak Kus. Siap. Hari Sabtu tanggal 11 Desember nih, Pak Muji Santoso tentang pengadaan kontrak nih. Diskusi ringan hari Sabtu besok. Iya.
Hari Sabtu kelas khusus daftar ya, Prof? Yang soalnya untuk guru mungkin barangkali bisa. Umum. Umum ya, ini bersifat umum ya untuk hari Sabtu umum. Jadi Bapak Ibu silakan daftar dulu. Mungkin barangkali link yang langsung masuk untuk kelas khusus bisa diberikan, Prof. Barangkali nggak sempat daftar. Ya, itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kegiatan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang bertugas mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.